Baik, yang pertama kita masuk pada sejarah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Nah, sejarah perkembangan pasar modal syariah itu dimulai dari tahap awal, yaitu 1997 sampai tahun 2000 dengan peluncuran reksadana syariah. Kemudian masuk tahap penguatan, yaitu tahun 2001 sampai 2007 melalui hadirnya Jakarta Islamic Index, Fatwa DSN MUI, dan daftar efek syariah. Selanjutnya pada tahap pengembangan, yaitu tahun 2008 sampai tahun 2015, produk serta regulasi semakin berkembang dan pengawasannya itu diperkuat. Kemudian masuk pada tahap pertumbuhan, yaitu tahun 2016 sampai sekarang, pasar modal syariah mengalami peningkatan pesat, ditandai dengan bertumbuhnya atau bertambahnya investor, kemudian dukungan regulasi, serta meningkatnya edukasi dan literasi keuangan di masyarakat. Kedua, manajemen investasi dan rencana investasi syariah. Nah, manajemen investasi syariah adalah proses mengelola dana sesuai prinsip Islam, yaitu menghindari riba, judi, dan maisir, serta menekankan keadilan, transparansi, dan tidak merugikan pihak lain. Tujuannya agar investasi tetap halal dan memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Adapun poin dalam rencana investasi yang perlu dilakukan sebelum memulai, yang pertama, memilih jangka waktu investasi. Nah, sebelum kita melakukan investasi, kita harus mengetahui seberapa lama kita akan berinvestasi. Misalnya dalam jangka pendek, yaitu kisaran 6 bulan sampai 1 tahun, kemudian jangka menengah 1 tahun sampai 3 tahun, dan jangka panjang lebih dari 3 tahun. Kemudian yang kedua, menilai keuntungan investasi sebelum memulai. Ketiga, memahami alir masuk dan keluarnya uang. Kemudian yang selanjutnya adalah investasi pada pasar modal syariah. Nah, ketika teman-teman akan berinvestasi di pasar modal syariah, instrumen yang disediakan itu yang pertama ada saham syariah atau bukti kepemilikan suatu perusahaan, kemudian sukuk atau sama juga dengan obligasi, yaitu surat berharga berbasis bagi hasil, reksadana syariah, di mana kalau teman-teman investasi di reksadana syariah ini dananya itu dikelola oleh manajer investasi. Kemudian ada efek beragun syariah dan waran syariah, di mana sekuritas yang memberikan hak untuk membeli saham baru dan harga pada periode tertentu. Nah, kemudian investasi pada perbankan syariah. Nah, dalam investasi perbankan syariah ada beberapa instrumen yang dapat teman-teman temukan juga. Yang pertama, investasi pada perbankan, yaitu ada tabungan mudharabah, kemudian deposito investasi umum atau tidak terikat, kemudian deposito investasi terikat atau khusus, dan sukuk al-mudharabah. Nah, adapun pada produk pembiayaannya, yang pertama ada bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah, kemudian jual beli dengan akad murabahah, istisna, dan kebutuhan investasi. Kemudian yang ketiga, sewa dengan akad ijarah dan ijarah muta'ayyabi tamlik. Masuk pada manajemen investasi syariah. Yang pertama ada resiko umum, yaitu resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko operasional, dan resiko hukum. Kemudian ada resiko khusus investasi syariah yang meliputi yang pertama resiko kebutuhan syariah, resiko akad, resiko bagi hasil, resiko aset, dan resiko reputasi syariah.